Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kami. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Paulus Dara Pemudewa, NIM 2020 710006, dan teman kelompok saya yaitu 1 Juliana Daresudi, Renata Komanu, Lukas Sumo. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian 1 A. Prinsip-prinsip dan pembelajaran student centered learning. 1. Proses pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses alamiah untuk mencapai tujuan yang bermakna atau bersifat efektif atau aktif dalam melalui mediasi secara internal. Internal merupakan proses pencairan dan pembentukan makna terhadap informasi dan pengalaman yang disaring, mengetahui persepsi untuk pemikiran dan perasaan siswa. Nomor 2, tujuan proses pembelajaran. Siswa belajar untuk menciptakan makna representasi pengetahuan melalui komunitas dan kualitas data yang tersedia. Nomor 3, pembentukan pengetahuan siswa. Siswa berkaitan informasi baru dengan pengetahuan yang dimiliki sebelum melalui cara-cara yang unik dan penuh makna. Terus nomor 4, pemikiran tingkat tinggi. Strategi tingkat tinggi untuk berpikir memantau dan memonitor proses mental, memfasilitasi kreatif dan berpikir kritis, serta apa dan berapa banyak hal itu dipelajari dan diingat dipengaruhi oleh 1. Kesadaran diri dan keyakinan, kontrol diri, kompetensi dan kemampuan. 2. Kejelasan nilai-nilai personal, minat dan tujuan. 3. Harapan pribadi terhadap kesuksesan dan kegagalan, efektif emosi dan kondisi pikiran secara umum, serta tingkat motivasi untuk belajar. Terus yang nomor 6, motivasi intrinsik untuk tujuan proses pembelajaran. Siswa belajar untuk menciptakan representasikan mempengaruhi melalui kuantitas dan kualitas data tersedia. 3. Pembentukan pengetahuan. Siswa mengkaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang memiliki sebelumnya melalui cara-cara yang unik dan penuh makna. 4. Pemikiran tingkat tinggi. Setinggi tingkat tinggi untuk berpikir tentang berpikir, memantau dan memonitor proses mental, memfasilitasi kreativitas dan berpikir kritis. 5. Pengaruh motivasi dalam pembelajaran. Kedalaman dari keluasan informasi di proses serta apa dan seberapa banyak hal yang dipelajari dan diingat dipengaruhi oleh kesadaran diri dan keyakinan, kontrol diri, kompetensi dan kemampuan. B. Kejelasan nilai-nilai. B. Kejelasan nilai-nilai personal, minat dan tujuan. C. Harapan pribadi terhadap kesuksesan dan kegagalan. D. Efek
reaksi, emosi, dan kondisi pikiran secara umum. Tingkat motivasi untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Manfaat dari student center learning. Dalam penerapannya, metode student center learning ini memiliki beberapa kelebihan menjadi dorongan untuk diimplementasikan dalam proses belajar mengajar, seperti mahasiswa akan mendapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi milik karena mahasiswa diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi tumbuhnya manfaat dari pembelajaran model contextual teaching and learning, yaitu melatih siswa agar dapat berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata siswa, mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Jadi baik, saya akan melanjutkan tentang strategi kognitif yang lebih baik diterapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Beberapa jenis keterampilan berpikir. Jenis keterampilan berpikir membantu kita untuk mengenali masalah, bagaimana mengidentifikasi masalah sebenarnya, situasi apa yang kita hadapi dan harus diselesaikan. Keterampilan berpikir terbagi dalam beberapa jenis kategori sebagai berikut, yaitu keterampilan pemecahan masalah, problem solving, yaitu keterampilan dalam menggunakan proses berpikir untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih penyelesaian masalah yang efektif. Yang kedua, kemampuan pengambilan keputusan, decision making, yaitu keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikir untuk memilih suatu keputusan yang terbaik dari beberapa pilihan yang ada, mulai dari pengumpulan informasi, perbandingan kebaikan dan kekurangan setiap alternatif, analisis informasi, perbandingan sebab akibat, dan pengambilan keputusan yang terbaik berdasarkan alasan-alasan yang rasional. 3. Kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Berpikir kritis adalah kemampuan menghimpun berbagai informasi lalu membuat sebuah kesimpulan dari suatu kegiatan. Kegiatan tersebut mencangkup aktivitas proses, menganalisis, menjelaskan, mengembangkan atau menyeleksi ide, mengkategorikan, membandingkan dan menentukan prioritas, membuat pilihan yang positif. Yang berikutnya 4. Keterampilan berpikir kreatif, creative thinking, merupakan kemampuan berpikir kreatif, kecekapan mengelola